dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia, ya. Jadi World Giving Index 2000 beberapa tahun belakangan ini data tahun 2021 ya, tapi mungkin data terbaru Indonesia itu termasuk negara yang paling dermawan, suka menolong. Nah, apakah Anda sepakat dengan penilaian ini ya? Misalnya setidaknya 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun ini. Sementara tingkat kerelawanan di Indonesia 3 kali lipat dari negara-negara lain di dunia. Jadi orang Indonesia itu mudah membantu orang asing, orang yang tidak dikenal, menyumbang uang dan kegiatan volunteer, relawan ya, bencana alam, apa itu untuk gotong royong, kerja bakti, mungkin kalau di desa-desa itu ada sinoman, gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri yang mana ini masuknya ya? 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang setiap tahun, ya. Apakah Anda termasuk yang 8 itu, ya? 8 dari orang Indonesia yang menyumbang pada orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal. Sekarang ini banyak acara-acara YouTube atau acara-acara di medsos yang ya tidak tahu ini bisa pro kontra ya. Misalnya memang ada orang dermawan yang uangnya banyak, lalu ada tukang bubur yang kemudian kok kelihatannya nggak laku-laku lalu diborong, ya. Berapa mangkok Pak? 50 mangkok, ya. Jadi nanti dibagi-bagikan ya Pak ke orang lewat, ya. Sekarang kan sudah ada model-model seperti itu ya, tentang kedermawanan yang kemudian ditampilkan atau diupload di YouTube gitu ya, di medsos ya. Kalau kalian sendiri termasuk pendapatnya bagaimana? Kalau menolong itu ya jangan ditunjuk-tunjukkan. Tapi ini malah ada orang yang menolong justru diekspos di media sosial, ya. Misalnya ada contoh-contoh seperti itu. Apa pendapat kalian terhadap fenomena itu? Stefanus misalnya. Stefanus ada? Stephen Alexander ada orangnya? Apa pendapatmu, Stephen? Terhadap acara-acara di mana orang menolong orang lain tapi kemudian diekspos di media sosial. Menurut saya itu nganu ya Pak, nggak ikhlas, cuman nyari muka aja, cuman nyari ketenaran. Gitu ya, kamu termasuk kurang setuju dengan dia karena karena dia melakukannya tidak ikhlas gitu ya. Iya Cari Pak. ketenaran, ya mencari apa itu kalau dalam kan nanti ada rating, ada apa gitu ya.
Jadi Ya, ada uang masuk karena banyak dilihat orang gitu ya. Pak. Nah, sebaiknya orang menolong itu mestinya seperti apa ya, Stefan? Seperti apa sebaiknya? Tidak seperti yang dilakukan oleh para YouTuber itu ya, Ya, tidak perlu diekspos, Pak. nggak perlu diekspos ya. Ya. Terima kasih, Stefan. Ya. Jadi menurut Stephen ya kalau menolong itu ya menolong saja, nggak usah ada motif-motif untuk dipamer-pamerkan gitu ya. Nah, ini kan ya kadang-kadang dalam konteks. Tapi kok orang-orang itu kan juga tidak merasa risih gitu ya, ketika kemudian apa yang dilakukan lalu dinilai sebagai pamer atau dinilai sebagai tidak ikhlas kalau menurut Stephen. Memang perilaku menolong itu kadang-kadang bukan merupakan persoalan yang sederhana gitu ya. Memang kadang-kadang eh, ada satu situasi-situasi di mana eh, perilaku menolong itu tidak terjadi dengan sendirinya, ya, akan terjadi. Bahkan sekarang ini kan seringkali malah justru kalau ada peristiwa-peristiwa di jalan raya ada orang yang harus ditolong itu justru lebih banyak orang yang mendokumentasikan ya, foto-foto lalu menjadi viral dan itu belakangan ini sering terjadi. Jadi misalnya eh, itu ya, itu yang disebut sebagai nanti ada faktor-faktor yang membuat orang itu menolong itu ada teori-teorinya macam-macam. Jadi ketika ada banyak orang di sekitar kejadian, maka peluang orang untuk menolong itu lebih kecil atau lebih sedikit dibanding ketika mungkin hanya sedikit orang yang ada di situ. Nanti yang disebut pengaruh bystander, pengaruh adanya orang lain yang berada di sekitar tempat tinggal. Misalnya ada pertanyaan orang yang tinggal di kota sama orang yang tinggal di desa, itu lebih mudah mana menolong orang lain. Menurut pendapat Anda, mana yang lebih mudah untuk menolong orang lain, yang tinggal di desa atau yang tinggal di kota? Bisa, Pak. Di desa, Stefanus mengatakan bahwa orang yang tinggal di desa itu lebih mudah untuk menolong, ya. Kenapa? Argumentasinya apa, Stefanus? Karena di desa lebih erat gotong royongnya, Pak. Lebih erat gotong royongnya, ya. Jadi misalnya apa yang kamu maksud? Orang desa mudah menolong satu sama lain karena erat gotong royongnya. Kamu orang desa atau orang kota? Orang desa, Pak. Desanya mana? Desanya di Desa Tembalang, Pak. Oh, Tembalang ya. Tembalang ini ya kota apa desa itu? Kalau pribadi menilainya kan masih desa. Gimana kalau oh gitu ya. Kalau di Tembalang gimana itu gotong royongnya? Sehingga kamu menyimpulkan orang Tembalang itu gotong royongnya atau perilaku tolong menolongnya lebih baik dibanding kalau orang kota yang kamu maksud orang kota orang mana? Biasanya orang kota itu lebih cuek sama tetangganya, Pak, daripada Hmm, hidup di desa, kan.
Ya, ya, ya. Itu sudah terjadi ya dengan sendirinya ya. Kalau di desa itu ada sedikit peristiwa aja orang sudah berkerumun untuk peduli ya, untuk peduli untuk membantu nyari orang gampang kumpul sementara di desa. Ya, memang profilnya seperti itu ya. Kalau di desa mungkin lebih mudah orang menolong. Nanti dicek ya. Tadi siapa lagi yang menjawab tadi selain Stefanus? Ya, baiklah. Jadi eh, apa definisi dari perilaku prososial atau perilaku menolong? Itu tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Jadi prososial itu ya perilaku tidak ada pamrih untuk menolong orang lain. Ya. Ini definisi-definisi yang dipakai dalam menolong yang lebih diutamakan adalah kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Ya. Lalu tindakan seseorang untuk memberikan bantuan pada orang lain yang tidak mementingkan diri sendiri, selfless dan bukan untuk kepentingan sendiri, selfish. Jadi ini esensi dari pengertian prososial. Ya. Jadi menolong tanpa pamrih, menolong tanpa mementingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Meskipun pada kenyataannya kita juga sering menemukan, lebih banyak menemukan orang menolong dengan pamrih, ya, dengan pamrih. Sementara kalau orang berbicara esensi perilaku menolong atau disebut sebagai altruisme, maka kita sering mengumpamakan seperti lilin yang menerangi kegelapan. Jadi lilin itu ketika menerangi lingkungan di sekitarnya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Jadi ini perilaku menolong itu salah satu topik yang dibahas di dalam psikologi sosial ya. Termasuk minggu depan kita akan diskusi tentang perilaku agresi ya, perilaku agresi dan perilaku menolong itu satu topik yang menjadi bahasan dalam buku-buku literatur psikologi sosial. Mengapa orang menolong? Ya. Ada sejumlah teori yang menjelaskan mengapa orang menolong. Ya. Yang bagian pertama disebut sebagai teori evolusi. Ya. Lalu ada teori belajar. Lalu ada teori empati. Lalu ada teori perkembangan kognisi. Lalu ada teori norma. Ya. Teori norma sosial. Ya. Jadi ada 5 perspektif ya, 5 perspektif
berkaitan dengan mengapa orang menolong. Ya. Mengapa orang menolong itu yang pertama teori evolusi. Ya. Teori evolusi itu mengatakan bahwa inti dari kehidupan adalah keberlangsungan hidup gen. Ya. Gen dalam diri manusia telah mendorong untuk memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen tetap lestari. Nah, jadi kalau misalnya kalau bicara tentang teori evolusi itu salah satunya adalah tentang bagaimana suatu spesies itu bisa melangsungkan kehidupannya sampai terus-menerus dengan mengandalkan apa yang disebut sebagai kin protection, ya, perlindungan kerabat. Perumpamaan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Jadi kadang-kadang ada kisah-kisah orang tua berbohong kepada anaknya supaya jadi ibunya sebetulnya juga belum makan tapi berbohong pada anaknya bahwa dia sudah kenyang supaya anaknya makan yang banyak. Jadi kadang-kadang simbol-simbol tentang perlindungan kerabat itu misalnya dicontohkan oleh kisah-kisah ibu atau orang tua ya yang berkorban untuk kepentingan anak. Jadi sambil saya menyampaikan nanti kalau ada pertanyaan bisa tunjuk jari ya. Selain teori kin protection, jadi kalau di keluarga-keluarga ada timbal balik biologis ya, orang menolong untuk memperoleh pertolongan kembali. Ya, jadi ada teori evolusi ya, bahwa orang tua atau keluarga akan menolong sesamanya karena untuk keberlangsungan kerabat ya. Jadi terus menerus misalnya fam atau keluarga besar, keluarga berayat atau spesies-spesies itu bisa berlangsung kalau ada proses menolong. Juga karena proses teori belajar ya. Jadi kalau kalian pertama kali belajar menolong itu dari mana ya? Dari proses belajar perilaku sebagai hasil proses belajar terhadap lingkungan. Seorang menolong karena adanya proses belajar melalui observasi terhadap model prososial. Nah, misalnya seorang anak melihat perilaku orang tuanya, lalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, kakak, orang dewasa lain, ya. Jadi model prososial di media, misalnya orang cenderung merespon secara prososial setelah melihat model di media sosial melakukan tindakan menolong. Jadi misalnya tadi kalau Stefanus atau Stephen tadi mengatakan itu namanya pamer, tidak ikhlas, menunjukkan tindakan menolong tapi dipamerkan. Nah itu mungkin juga dalam konteks
teori belajar atau model prososial itu bisa ditiru ya, ditiru. Jadi sebagai bentuk contoh bagaimana sebaiknya menunjukkan perilaku menolong, ya. Atau dengan teori social exchange, teori pertukaran. Jadi memang ada teori ini mengindikasikan bahwa mungkin tidak ada sesuatu yang sifatnya ikhlas ya. Menolong itu sebagai sesuatu yang sifatnya eh, tanpa pamrih, tapi justru teori ini menunjukkan bahwa menolong itu juga kaitannya dengan take and give relationship, ya. Take and give relationship. Jadi ada mekanisme-mekanisme pertukaran sosial. Jadi misalnya kalau di sebuah kampung, kalau katakanlah di Tembalang atau di mana Gunung Pati sana itu kan juga orang masih menghitung sumbangan-sumbangan yang pernah diterima dari orang-orang lain yang dulu pernah menyumbang pada saat seseorang itu punya anu, punya kerja gitu ya. Oh, dulu Pak Anu menyumbang ayam 3 ekor. Oh, Bu Anu menyumbang uang sekian. Jadi itu diperhitungkan sebagai nanti harus mengembalikan. Itu di tradisi-tradisi di desa itu kan masih seperti itu ya. Jadi tidak bisa orang hanya menerima saja, tapi nanti saatnya harus nyumbang, orang lain butuh dibantu kok malah tidak peduli. Jadi itu kalau menurut teori social exchange teori itu namanya take and give relationship. Ya. Jadi kaitannya dengan external self reward, menolong untuk imbalan dari lingkungan, empati, ya. Lalu ada faktor empati. Apa yang Anda ketahui tentang empati? Mungkin kalau Anda belajar psikologi itu mungkin nanti akan bertemu terus ya dengan istilah empati ini ya. Apa? Empati itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri? Jadi empati itu apa? Mungkin ada yang Saya Pak siapa namanya? Olga Wardana. Olga, gimana Olga? Empati itu apa Olga menurut kamu? Jadi itu teori empati itu menurut saya itu adalah perasaan yang timbul ketika kita itu seolah-olah bisa merasakan perasaan orang lain. Misal ketika kita melihat seorang kakek nenek yang di jalan itu yang ada di trotoar tidak bisa makan, kita bisa merasakan rasa lapar orang tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi semacam ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain gitu ya, Olga ya. Jadi Benar. kamu mengamati di jalan ada kakek-kakek yang kelihatan kasihan, mungkin belum makan belum makan atau apa, kemudian kamu timbul rasa apa tadi? Rasa ikut merasakan gitu ya. Benar, Pak. Bagaimana laparnya kakek itu, bagaimana panasnya anak-anak itu yang harus mencari nafkah dengan apa di pinggir jalan ya. Jadi itu yang menurut Olga itu sifatnya spontan demikian saja atau gimana ya Olga? Kok kamu bisa mengenali bahwa orang itu bisa punya empati ketika bisa merasakan apa yang dialami orang lain ya. Biasanya saya spontan, Pak. Jadi kalau misalnya saya naik motor gitu kan banyak sekali pemandangan-pemandangan saya lihat. Terus tiba-tiba terpikir kasihan ya orangnya kayak gitu. Seperti itu, Pak.
Selain di jalan, di mana lagi kamu kemudian muncul empati terhadap apa yang dialami orang lain. Kalau tadi kan di jalan-jalan ya, perjalanan gitu ya, mengamati. Selain di jalan, juga pernah berempati dalam situasi apa terhadap siapa. Di mana saja Pak, bisa tetangga atau kalau misalnya kita lagi kunjungan ke panti asuhan juga bisa. Gitu. Jadi di situ ada anak-anak panti asuhan yang apa yang mungkin kadang itu diberitakan itu ya, di panti asuhan itu ada anak-anak bayi bahkan balita ya yang tidak punya ayah ibu lalu harus tinggal di panti asuhan ya, bisa mendapatkan kasih sayang yang sewajarnya dari orang tuanya, lalu Olga menjadi tersentuh ya. Kemudian tindakan apa yang kemudian Olga lakukan ketika kemudian tersentuh empatinya? Mungkin yang lain bisa menambahkan ya. Tergantung Pak, kalau misalnya di sana saya posisinya kayak ngelihat ada anak-anak yang belum makan gitu, kalau misalnya saya ada sedikit rezeki ya paling saya kasih makanan. Atau Hmm, bantuan lainnya kalau misalnya di panti asuhan itu kan biasanya kan saya datangnya itu kan bergerombolan. ya, Mungkin di situ saya rame-rame bisa gitu ya. ya rame-rame. Pada saat itu saya pernah datang di panti asuhan anak-anak yang cacat ganda gitu loh Pak. Itu paling Iya, iya. berupa berupa pelukan saja itu sudah membantu anak tersebut. Seperti itu Pak. Oh, gitu ya. Tidak mesti harus sesuatu yang sifatnya material ya, tetapi Iya, turut berempati itu menunjukkan suatu apa ya, suatu perilaku yang pas ya untuk menggambarkan saya ikut, saya bisa merasakan kesulitanmu, gitu ya. Saya bisa merasakan penderitaanmu dan sebagainya. Nah, terima kasih Olga ya. Oke. Yang lain mungkin pernah punya pengalaman terkait empati. Jadi ini ada beberapa teori menolong yang didorong oleh apa yang disebut sebagai empati ya. Empati merupakan respon kompleks yang meliputi afektif ya. Seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, dan konatif. Orang dapat memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasannya. Ya. Ada teori hipotesis empati altruism. Ya. Ketika seseorang melihat penderitaan orang lain, muncul empati yang mendorong untuk menolong. Perhatian empatik yang dirasakan seseorang terhadap penderitaan orang lain akan menghasilkan motivasi untuk mengurangi penderitaan orang lain tersebut. Ya. Jadi ingin meringankan, menyenangkan penderitaan orang lain. Jadi ini digerakkan model mengurangi perasaan negatif. Ya. Orang selalu menginginkan adanya perasaan positif dalam dirinya dan berusaha mengurangi perasaan negatif. Melihat orang menderita menimbulkan perasaan tidak nyaman sehingga berusaha mengurangi rasa tidak nyaman dengan menolong orang tersebut. Orang menolong untuk mengurangi perasaan negatif. Self-help seseorang akan terbebas dari suasana hati yang tidak menyenangkan. Hipotesis kesenangan empatik. Seseorang akan menolong bila ia memperkirakan dapat ikut merasakan kebahagiaan orang yang ditolong.
Jadi empati juga menjadi penggerak, juga kognisi itu berkaitan dengan perkembangan berpikir. Lalu ada teori norma, ya, norma timbal balik. Jadi mungkin kita hidup di dalam konteks aturan-aturan atau norma, ya. Perilaku menolong sebagai keharusan, membantu teman sakit, membantu tetangga punya hajat, dan sebagainya. Norma merupakan harapan masyarakat tentang tingkah laku yang seharusnya dilakukan. Ada norma timbal balik, ada norma tanggung jawab sosial. Menolong itu tidak akan terjadi dengan sendirinya ternyata. Ternyata banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengaruh situasional. Pengaruh situasional ataupun pengaruh dalam diri, ya. Jadi ini ada teori-teori atau penelitian-penelitian yang sering dibahas itu bahwa menolong itu dipengaruhi oleh apa yang disebut bystander, ya. Bystander adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian, mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi seseorang untuk menolong atau tidak. Jadi bystander effect, ya. Semakin banyak jumlah bystander, maka semakin berkurang bantuan yang akan diberikan. Jadi kadang-kadang kalau ada kerumunan-kerumunan orang di sekitar kejadian itu justru malah menghambat orang untuk menolong. Bahkan peluangnya untuk menolong dengan keberadaan bystander, orang-orang lain itu hanya 31%, ya. Sementara kalau orang hanya berhadapan satu dengan satu, maka peluang untuk menolong meningkat bahkan sampai ke 85%. Ya, pengaruh daya tarik, mungkin kecantikan dan sebagainya. Pengaruh atribusi terhadap korban. Model misalkan waktu. Jadi ada banyak faktor eksternal maupun di dalam diri seseorang, ya. Nah, itu gambaran teori tentang, ya, supaya nanti kita punya diskusi, ya. Jadi mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu belum. Jadi kuliahnya kita coba ada latihan-latihan, lalu minggu depan pas mengawali kuliah nanti ada beberapa yang dibahas gitu, ya. Jadi sekarang ini penajaman pemahaman tentang perilaku menolong. Ini sudah ada kelompok, ya. Nah, sini sudah ada kelompok, ya. Sudah dibentuk kelompok, ya, Pak sini, ya. Ini tugasnya per kelompok berapa orang, Pak? Ya, sudah ada kelompok belum? Belum Belum ada, sudah. Pak. Oh, belum ada, ya. Dulu itu 5 gitu gimana? ada. 5. Kan Oh, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa mahasiswanya? 50 atau 60? Sekitar 60, Bapak. Ya, jadi setiap kelompok 5 aja, ya. 5. Nanti itu kelompok yang dipakai sampai akhir semester untuk
latihan-latihan ya, untuk latihan-latihan supaya. Nah, ini untuk yang pertama. Ya, ini kan memang kalau Anda bisa memanfaatkan waktu itu untuk membahas. Pertama, tolong deskripsikan perilaku menolong. Misalnya apa? Anda mengamati sebuah perilaku menolong. Misalnya di jalan atau di mana ada fotonya atau mungkin berdasarkan pengamatan Anda ya, berdasarkan pengalaman Anda, itu contoh perilaku menolong ya. Nanti kalau setiap kelompok membahas satu kasus, nanti kan ada 12 kasus yang bisa dibahas ya. Lalu buatlah analisis perilaku menolong sesuai teori yang relevan ya. Anda boleh menggunakan lebih dari satu teori ya. Apakah teori yang relevan itu berkaitan dengan teori evolusi, berkaitan dengan teori belajar, berkaitan dengan teori empati, atau mungkin berkaitan dengan teori norma dan sebagainya ya. Boleh cukup satu atau bisa lebih dari satu karena kasus itu bisa disorot dalam berbagai perspektif ya. Jadi intinya semua boleh dipakai asal punya argumentasinya ya. Lalu nanti hasil tugas kelompok itu diketik dalam format PPT, lalu dikumpulkan di Cyber ya, paling lambat Senin jam 23.00 ya. Sehingga hari Selasanya bisa kita bahas di awal kuliah ya. Awal kuliah nanti bisa kita gunakan waktunya untuk membahas. Jadi semua nanti secara random akan saya tunjuk ya, semuanya siap-siap. Jadi nggak semua presentasi nanti bergilir. Kan tugasnya ada beberapa banyak gitu ya. Jadi ya coba ini saya meminta Anda melakukan seperti ini supaya Anda ya membaca gitu ya. Anda mencoba memahami kalau dalam konteks teori dan perilaku sehari-hari itu penjelasannya seperti apa ya dalam konteks perilaku sehari-hari. Dan mungkin juga sebagai bentuk apa ya, mengenal pemikiran-pemikiran Anda ya. Jadi mungkin angkatan 2024 ini kan ya masih orientasi. Saya juga orientasi terkait dengan apa yang ada di pemikiran-pemikiran Anda ya. Mungkin nanti kita akan gambaran kuliah kita akan seperti itu ya kalau memang terpaksa dilakukan secara online ataupun kalau secara di kelas nanti ya tetap sementara polanya pakai pola seperti itu dulu ya. Enggak apa-apa ya. Jadi saya kira ya baik, sebelum saya akhiri ya, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Jangan lupa presensi ya.
Sudah cukup jelas, Pak. Terima Sudah kasih. cukup ya. Terima kasih Olga. Yang lain kelas juga. Kalau sudah cukup jelas, maka Anda boleh melanjutkan dengan mendiskusikan tugas ini. Ya, dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya meskipun pengumpulannya masih 25 November. Silakan koordinasi pembentukan kelompok dan sebagainya. Nanti daftar kelompoknya bisa dituliskan di grup ya. Nanti saya diberi daftar anggota kelompok ya. Setiap kelompok siapa saja nanti bisa dibantu dituliskan di grup ya. Dengan format format Word gitu ya, supaya nanti saya punya data-data dari setiap kelompok. Baik, saya akhiri kuliah hari ini.